Delapan besar Piala Asia U17 setelah keluar sebagai juara grup C. Bagaimana kemudian peluang Garuda Muda di Piala Asia? Kita akan membahas hal ini bersama dengan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini, Bungkus, dan juga mantan pemain timnas Indonesia Indrianto Nugroho. Coach Indra, selamat sore, selamat malam, bapak-bapak. Malam. Bungkus, Coach Indra, terima kasih banyak sudah berkenan bergabung sama kami di Berita Satu Utama. Seperti apa nih Anda melihat pencapaian timnas U17 jauh ini? Bungkus dulu mungkin. Iya, saya pikir ini prestasi yang sangat membanggakan ya. Mungkin saya pikir di sebagian besar masyarakat Indonesia berekspektasi mungkin kita cukup menjadi juara grup karena kita tahu di sini ada Korea Selatan, bahwa kita punya kemampuan bersaing, oke, karena memang grup kita ini relatif lebih ramah dibandingkan grup A, B atau D ya. Dan itu yang membuat kita punya keyakinan sejak awal bahwa kita mampu bersaing di fase grup. Tapi yang tidak diduga oleh banyak orang, saya pikir termasuk saya juga tidak memperkirakan Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dan menjadi juara grup dengan menyapu bersih semua kemenangan. Ini saya pikir sesuatu yang luar biasa dan menurut saya harus diapresiasi sebagai bukti bahwa tim kita ini tidak sekedar mampu bersaing, tapi juga harus disebut sebagai salah satu tim yang di babak gugur nanti juga harus diperhitungkan. Oke, ini cukup mengagetkan banyak pihak begitu ya ketika melawan Korea Selatan begitu. Coach Indrianto mungkin sependapat juga atau gimana nih? Betul sekali. Dari awal sebenarnya saya juga agak was-was ya dengan grup kita ini. Di sini ada Korea Selatan yang selama ini menjadi lawan buat kita. Di saat saya pun juga seperti itu, kualifikasi Paralimpiade kita juga lawan Korea. Nah, dalam pertandingan lawan Korea, saya tidak menyangka bahwa apa yang diberikan Nova ke pemain ini sangat luar biasa. Mereka bertahan dulu untuk bagaimana kita menyerang counter. Ya, kita mempunyai pemain-pemain yang sangat luar biasa. Dan di pertandingan pertama saya mungkin 0-0 pun sudah sangat luar biasa. Tapi ternyata pemain-pemain kita bisa menjalankan instruksi yang diberikan oleh pelatih dan memenangkan pertandingan, Mas Aku. Berarti ya dari Coach Indrianto di zaman Coach Indrianto memang rasanya juga begitu ya, sulit menghadapi Korea Selatan. Pasti, karena kita di Jakarta kita kalah 2-1, salah satunya saya yang bikin gol. Di Korea pun kita juga kalah 1-0. Jadi Korea menjadi lawan terberat buat kita, tapi dengan konsekuensinya pemain, mentality pemain, dan pemain-pemain ini rata-rata mereka sudah kompetisi, ada Liga 1, ada beberapa kompetisi lokal. Ini yang membuat mental mereka sangat luar biasa dan bisa memenangkan pertandingan lawan Korea itu, Mas Agung. Oke, kalau dari Bungkus karena kita Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara, di ASEAN yang tembus ke Piala Dunia ini. Bagaimana Anda melihat ini? Bolehkah kita sesumbar bahwa Indonesia katakanlah membawa nama baik ASEAN gitu? Iya, mungkin saat ini Indonesia termasuk tim yang konsisten ya. Tidak hanya di kelompok usia 17 tahun ke bawah, kan kita juga meloloskan tim kita ke Piala Asia di semua tingkatan yang ada di atasnya. U17, U20, U23, dan senior. Itu prestasi yang tidak bisa disamai oleh negara-negara tetangga kita, entah itu Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Kamboja. Jadi kita memang untuk saat ini di ASEAN termasuk tim yang paling lengkap jenjang pembinaannya dari sisi tim nasional ya, yang mampu berprestasi hingga ke level Asia. Jadi mungkin dibanding beberapa era sebelumnya ketika Thailand yang sering melakukan itu, sekarang giliran Indonesia. Tapi menurut saya kelemahan yang juga masih dihadapi oleh Indonesia adalah kompetisinya ya. Kita memiliki tim nasional yang kuat di berbagai lapisan kelompok umur dari senior sampai 17. Tapi dalam hal penyelenggaraan kompetisi usia muda, mungkin kita masih harus melihat negara tetangga punya kompetisi berjenjang yang sedikit lebih baik dibanding Indonesia, dan itu adalah salah satu PR yang harus kita benahi. Oke, kalau dari Coach Indria, bolehlah kita mungkin berbangga hati begitu melihat kondisi persepak bolaan kita di tanah air, khususnya U17 yang sudah bisa tembus ke Piala Dunia begitu, dan kita satu-satunya negara di Asia Tenggara. Ya, itu yang tadi sudah disampaikan Bungkus, bahwa kita perlu jenjang kompetisi di usia muda yang levelnya sudah
sebenarnya ada Mas ya, di Jakarta, di Jabodetabek, tapi di daerah-daerah tidak bisa memanfaatkan itu. Makanya saya berharap bagaimana sinergitas PSSI, pemerintah untuk bisa menjalankan kompetisi, roda kompetisi di usia muda ini berjalan dengan baik. Saya jujur, anak-anak yang sekarang ini bermain, saya sudah tahu dari usia mereka 14 tahun, 15 tahun mereka sudah ikut kompetisi di Jakarta. Tapi di luar Jakarta mereka sangat sedikit mendapatkan kesempatan untuk bermain. Makanya lawan Korea saya melihat bahwa mentality mereka sangat luar biasa karena ditempa dengan kompetisi yang dimulai dari usia 12, 13, 14 sampai mereka mendapatkan kesempatan bermain di Piala Asia ini, Mas Agung. Oke, jadi buat para pemain di U17 ini bukan hal baru karena sudah melakukan berbagai kompetisi sejak usia lampau begitu ya. Tetapi bisa jadi ini tidak lepas juga dari skema atau upaya penjaringan atau sistem rekrutmen yang baik juga begitu. Karena berhasil menjaring talenta-talenta muda yang kemudian berbakat dan bahkan bisa bersaing di kancah dunia. Gimana dari kacamata Anda, Bungkus? Iya, jadi sebetulnya secara materi yang ada di timnas U17 saat ini atau tim Indonesia U17 ini adalah materi permainnya, materi-materi terbaik yang kita punya. Karena penjaringan itu sebetulnya berlangsung kalau tim nasional itu terus-menerus. Jadi yang sekarang ada di tim nasional U17 itu di event berikutnya di Piala Dunia belum tentu pemain yang sama. Mungkin akan muncul pemain-pemain baru yang didapat dari kompetisi Liga 1, Liga 2 atau Liga 3 bahkan. Karena memang tim nasional itu tidak pernah tertutup, selalu terbuka untuk setiap terjadinya perubahan. Nah, yang menarik adalah seperti yang dikatakan oleh Bung Indrianto tadi, materi yang dilihat oleh pelatih itu selama ini lebih banyak ada di sekitar Jabodetabek. Karena yang bergulir secara rutin memang di sekitar Jabodetabek. Padahal potensi pemain yang bagus di kelompok usia 17 mungkin ada di Papua sana, mungkin ada di NTT, mungkin ada di Maluku Utara. Cuma karena kompetisinya tidak bergulir rutin sehingga tidak terpantau. Nah, itu yang saya pikir harus dibenahi. Karena bagaimanapun pada akhirnya kalau kita udah main di Piala Dunia itu levelnya lebih tinggi daripada pertandingan yang kita hadapi lawan Yaman, lawan Afghanistan. Kita butuh tim yang lebih kuat dari yang kita punya sekarang di Piala Asia. Oke, perlukah kemudian kita membangun jembatan begitu ke wilayah-wilayah tertentu agar kemudian yang bisa terjaring ini bukan hanya tersentralisir di wilayah Jawa saja begitu? Coach Indria, bagaimana kita menjangkau talenta-talenta muda di wilayah lain? Nah, itu kembali ke sinergitas federasi, pemerintah daerah, terutama di ASKAP dan ASKOT ya. Karena selama ini saya pernah bagaimana datang ke Maluku, Ambon, Ternate, Kendari. Mereka sebenarnya punya potensi, tapi hanya ajang untuk seleksi aja. Yang kita butuhkan adalah tadi bagaimana kompetisi yang berjenjang. Bungkus sudah bilang tadi bagaimana negeri tetangga kita, Myanmar, Vietnam, mereka sudah mempunyai kompetisi yang berjenjang. Tapi di Indonesia hanya di Jabodetabek aja terfokusnya, tersentralnya gitu loh. Jadi ya saya berharap ke depan bisa kompetisi berjenjang di usia muda ini sampai Indonesia, seluruh Indonesia gitu loh Mas Agung. Jadi tidak tersentral di Jawa aja, padahal di Kalimantan ada, Sumatera ada, Sulawesi ada. Tapi mereka nggak mendapatkan kesempatan untuk bagaimana menunjukkan kualitas mereka itu, Bung. Oke, tapi khusus untuk di U17. Tadi Bungkus kan menyebut bahwa ini materinya sudah pas nih, udah oke nih begitu ya. Untuk melihat formasi-formasi yang sudah diberlakukan dalam beberapa pertandingan kemarin. Adakah tapi catatan evaluasi untuk kita coba memetakan bagaimana kita bersiap diri begitu untuk pertandingan berikutnya? Bungkus. Iya, jadi kalau yang saya maksud materi pemain yang kita miliki di timnas U17 saat ini sudah baik itu untuk ukuran Piala Asia ya. Kalau untuk Piala Dunia tentu berbeda lagi karena level lawannya berbeda. Nanti akan ada Brasil, Argentina, Jerman, Inggris. Kita butuh tim yang lebih kuat lagi. Makanya saya tadi mengatakan bahwa tim ini perlu penguatan. Sesudah selesai Piala Asia apapun hasilnya nanti, tim punya waktu 7 bulan untuk melakukan pembenahan. Kalau perlu mencari pemain lagi, memperkuat lagi, memperbanyak uji coba, memperbanyak TC.
Sebetulnya idealnya pemain ini semuanya sesudah sudah turnamen Piala Asia selesai, itu pulang ke klubnya berkompetisi, itu idealnya ya. Supaya mereka ini teruji, terasa kemampuannya terus. Cuma kan kompetisinya kita saat ini belum lihat. Karena itu nanti yang mau tidak mau harus dilakukan oleh pelatih pasti TC lagi, uji coba internasional. Dan itu sebetulnya bukan hal yang ideal ya. Yang ideal itu mereka berkompetisi. Pemain-pemain yang sekarang ada di bench itu kalau berkompetisi mungkin akan meningkat kemampuannya, dan nanti ketika Piala Dunia bisa jadi menggeser yang sekarang starter. Nah, itu menjadi sulit terjadi karena kompetisinya relatif kurang saat ini. Karena itu saya berharap PSSI serius mempersiapkan kompetisi tidak hanya untuk tim-tim Liga 1, Liga 2, tapi sampai jauh ke bawah, ke level Asprof, level Askap, dan juga tidak menutup diri terhadap kompetisi-kompetisi di luar struktural PSSI. Entah itu liga-liga regional yang ada di Jabodetabek, di Surabaya, di Bandung, di Medan, itu juga harus diberi ruang untuk menunjukkan bakat pemainnya, termasuk menghidupkan kembali turnamen-turnamen yang dulu sering dilakukan oleh pemerintah, misalnya Piala Menpora atau mungkin turnamen yang lain. Itu pokoknya pemain tim nasional kelompok umur itu bisa datang dari manapun, karena mereka pada dasarnya sebagian besar belum terasah melalui kompetisi. Memang ada 1-2 yang sudah main di liga ya, seperti Jahabi Goli gitu ya, tapi kan itu kekecualian. Sebagian besar itu biasanya masih main di kelompok kompetisi usia muda. Oke, Coach Indrianto dari tadi menganggukkan kepala tampaknya. Kenapa, Coach Indria? Sepaham tampaknya dengan Bungkus? Karena Bungkus paham, saya juga paham. Saya pelaku di pembinaan usia muda. Saya dari 2014 setelah pensiun saya ke pembinaan usia muda. Ini kekurangan kita. Bagaimana tahun kemarin di Piala Dunia kita sebagai tuan rumah, kita bukan gagal total ya, tapi paling nggak persiapan kita minim. Nah ini masih ada 7 bulan bagaimana mempersiapkan tim dengan baik. Tadi sudah Bungkus bilang TC, terus pembenahan di kompetisi, biarkan mereka berkompetisi lagi, tinggal yang bagus masuk, yang masih kurang ya harus kembali lagi, dan itu yang terjadi gitu loh. Jadi jangan sampai inkonsistensi mereka tuh turun. Nah, bagaimana caranya? Ada kompetisi yang jelas, kompetisi yang membuat mereka performa mereka akan naik. Tadi Bungkus, makanya saya selalu mengangguk karena Bungkus sudah paham itu. Oke, kalau kita kemudian bicara peluang, saya kembali ke Bungkus. Untuk Piala Asia U17, seberapa besar peluang kita nanti masuk ke perempat final? Sekarang sudah di perempat final ya, dan menurut saya ini pencapaian yang sudah sangat luar biasa. Sekarang nih bagi pemain, sekarang bagi pelatih juga bebannya sudah bisa dibilang sudah lepas ya. Kita memang saya pikir sejak awal tidak punya ambisi berlebihan untuk mencapai final, apalagi juara. Target kita kan memang Piala Dunia, dan target itu sekarang sudah berhasil dicapai. Mudah-mudahan dengan beban yang sudah lepas ini, kita bisa tampil lebih baik nanti di perempat final. Nah, yang menarik kan siapa lawan kita nanti di perempat final. Karena 4 tim yang ada di grup D ini semua masih punya peluang. Ada Korea Utara, ada Oman, ada Iran, ada Tajikistan, dan 4 tim ini semuanya tim-tim yang kualitasnya bagus. Nah, akan sangat menarik kalau misalnya Indonesia nanti bertemu dengan Korea Utara sebagai runner-up grup D. Meskipun Korea Utara sama seperti halnya Korea Selatan, ada Korea di depannya, tapi ini cara mainnya sangat berbeda Korea Utara dengan Korea Selatan. Ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik. Begitu juga kalau kita bertemu dengan Iran misalnya, karena di uji coba bulan Maret lalu kan kita kalah dari Iran. Nah, kalau kita lawan Tajikistan juga menarik, karena Tajikistan ini tim yang secara permainan itu tim yang sangat karakteristiknya berbeda dengan lawan-lawan yang pernah kita hadapi. Oke, kalau dari Coach Indrianto? Sama sih sebenarnya, tinggal bagaimana mau lawan siapapun. Kalau yang penting pemain-pemain ini salah satunya jangan jumawa, selalu fokus di pertandingan, dan saya berharap mereka juga mengurangi bermain sosmed ya kalau saya bilang. Dan fokuslah untuk pertandingan, fokuslah untuk mencapai tujuan pemain, cita-cita mereka. Piala Dunia sudah masuk, tinggal bagaimana kita menyelesaikan Piala Asia ini dengan baik, dan semoga mereka bisa menjalankan pertandingan dengan sampai final nanti. Kalau kita melihat statistik nih, Coach Indria, pertandingan kita sejak babak grup Piala Asia tidak pernah terkalahkan. Apa yang menjadi faktor kunci kesuksesan timnas U17 dari kacamata Coach? Kalau saya ke mentality mereka mulai dari lawan Korea dihajar habis-habisan tadi 62
68% penguasaan bola. Terus di pertandingan kedua dengan Yaman, mereka sangat-sangat luar biasa. Mentality saya bilang, mentality mereka sangat luar biasa. Terus coaching staffnya juga mungkin memberikan motivasi yang baik juga buat mereka. Dan nyatanya di pertandingan pertama menit terakhir pun kita masih punya itu yang apa ya, yang membuat pemain-pemain kita mempunyai apa ya, semangat lagi untuk pertandingan lawannya. Ternyata lawan Yaman juga kita menang, lawan Afghanistan menang, dan membuat mereka juga lebih tenang nanti di 8 besar. Coach, selain mentalitas juga mungkin tidak pernah lepas juga ya dari peran juga pelatihan metode yang diberikan. Kalau Bungkus melihatnya seperti apa? Bagaimana Bungkus melihat metode atau juga kepelatihan dari Nova Arianto ini? Iya, tadi Coach Indra itu sudah sangat tepat menggambarkan pentingnya mentalitas bagi pemain yang menghadapi turnamen. Karena turnamen ini berbeda dengan kompetisi ya. Tapi juga tidak kalah penting memang dalam setiap pertandingan itu adalah game plan yang disiapkan oleh pelatih. Nah, saya pikir Coach Nova ini memang sudah sangat mengenal pemainnya karena sudah cukup lama membina pemain ini sejak timnas U16 ya. Sehingga sudah sangat mengenal satu persatu pemain. Bahkan menurut saya kenalnya itu detail itu, orang per orang, pemain per pemain. Karena itu setiap pertandingan dia menerapkan game plan yang berbeda. Itu kuncinya. Jadi pelatih juga sangat penting bagi pelatih untuk memahami kemampuan pemain supaya implementasi game plan itu bisa dilaksanakan oleh pemain. Game plan-nya nggak muluk-muluk supaya pemain di lapangan juga bisa mengeksekusi dengan baik. Nah, lebih dari itu secara psikologi, saya pikir Coach Nova juga sebagai pelatih punya komunikasi yang baik. Dia di lapangan bisa bertindak sebagai pemimpin, sebagai pelatih yang bisa keras kepada pemain, membuat pemain disiplin. Tapi pada saat yang lain dia bisa menjadi figur yang menggantikan peran ayah bagi pemain di dalam tim. Contohnya kan ketika pertandingan selesai melawan Yaman kalau nggak salah, itu sudah pertandingan pemain beramai-ramai membopong dia gitu. Itu kan menggambarkan bahwa di samping ketegasan, pemain juga merasakan respect, rasa hormat dan kedekatan dengan pelatihnya. Itu hal penting. Karena ada kedekatan emosional begitu ya antara pemain dan pelatih ya. Betul. Kelompok umur itu beda dengan senior loh. Pendekatannya tidak boleh semata-mata sebagai pelatih. Pelatihnya juga harus bisa menggantikan peran sebagai ayah. Coach Indrianto mungkin bisa tahu betul tuh. Ini juga jadi gambaran menarik ya ketika melihat ini betapa pemain begitu dengan pelatih sangat dekat, bahkan sampai berpelukan begitu ya, tadi diayun-ayunkan begitu. Gimana Anda melihatnya Coach Indrianto? Nah, ini yang saya alami sendiri, bahwa saya dari 2019 sampai 2023 bagaimana Marcelino menangani Marcelino, bagaimana menangani sekarang kakak seperti itu. Dan ya tadi, kapan kita harus jadi bapak, kapan kita harus jadi kakak, terus kapan harus mereka sosmednya mereka kita harus jaga. Ini yang sebenarnya, karena mereka masa-masa transisi. Jangan sampai mereka terganggu dengan apa yang ada di luar. Makanya kalau kita bilang kamu mainkan sosmed dengan bijak, jangan sampai terjadi hal yang tidak ingin. Apalagi ini kompetisi, inilah turnamen yang butuh cukup istirahat, cukup mereka untuk bisa konsentrasi, fokus. Dan saya kembali, bagaimana kita memberikan motivasi yang terbaik, karena kan kita pernah alami itu dulu. Jadi kita berikan ke mereka. Makanya sangat luar biasa. Dan Coach Nova terutama di behind the team-nya ya, Bungkus, Mas Agung, behind the team-nya ini sangat luar biasa, memberikan satu bentuk bagaimana mereka punya mentality yang luar biasa. Oke, terakhir mungkin kita berkaca di tahun lalu, mungkin tembus ke Piala Dunia atau tembus begitu ya. Tapi tahun lalu karena tuan rumah. Kalau tahun ini tiket ke Piala Dunia dari 2020 kita bisa ambil melalui jalur kualifikasi begitu. Ini tentu menjadi pencapaian yang luar biasa. Bagaimana Anda melihat ini, Bungkus? Iya, ini menunjukkan bahwa potensi pemain kita seperti yang sering saya katakan itu sebetulnya luar biasa ya, potensi pemain-pemain muda kita. Kalau kita tangani dengan baik, kalau kita bina dengan baik, mereka mampu bersaing di level Asia sekalipun, tidak hanya di level Asia Tenggara. Nah sekarang salah satu potensi yang bagus itu akan bisa berkembang kalau ada kompetisinya. Tidak mungkin potensi itu berkembang kalau tidak ada wadah untuk mengujinya. Ujiannya itu dalam bentuk kompetisi. Makanya ini menjadi concern yang sangat besar. Saya berulang-ulang mengatakan PR besarnya adalah kompetisi. PR besarnya adalah kompetisi. Pemain kita sudah menunjukkan kemampuan mereka, talenta mereka, bakat mereka.
Wujudkan bakat dan talenta itu menjadi sesuatu yang besar kalau ada kompetisi yang bagus. Dan kompetisi bagus itu bukan sekedar kompetisi yang jangka pendek, tapi kompetisi yang rutin digelar dan berjenjang dari berbagai kelompok usia, dan kalau bisa menyeluruh di semua wilayah Indonesia. Memang tidak murah, memang tidak mudah, tapi itulah gunanya kita punya federasi. Oke, tapi Anda optimiskah Indonesia bisa melenggang dengan mudah begitu di laga selanjutnya? Kita memang tidak boleh mendahului siapa lawan kita gitu ya. Tapi menurut saya, seandainya kita bertemu dengan Korea Utara, memang akan sedikit lebih berat ya bebannya. Karena Korea Utara seperti yang saya bilang tadi, mereka bermain sangat fisikal, mereka bermain sangat disiplin. Tapi seandainya kita bertemu dengan Iran, bertemu dengan Tajikistan, rasanya kita masih mampu membuat pertandingan lebih berimbang ya. Dan bahkan melawan Korea pun mudah-mudahan bisa lebih baik hasilnya. Oke, kalau dari Coach Indrianto, seperti apa target realistis di pertandingan berikutnya? Target realistis ya siapapun nanti, tadi Bungkus bilang mau lawan Iran, mau lawan Korea Selatan, yang penting satu, fokus, konsentrasi, terus bisa jaga diri juga, terus harus bisa punya mentality lagi, dan saya berharap mereka bisa menunjukkan siapapun lawan, hajar terus. Ya semoga di pertandingan berikutnya nggak main-main lagi, dan coaching staff saya berharap bisa memberikan yang terbaik dan bisa memberikan kemenangan untuk Indonesia. Amin. Tapi perlukah kita lakukan diversifikasi strategi begitu? Kalau melawan Iran harus seperti ini, kalau melawan Korea seperti ini misalkan? Iya, sudah pasti Mas Agung ya, sepak bola itu seperti yang sering saya katakan, hari ini lawan kita A, cara mainnya kita akan A. Hari ini lawan kita, besok lawan kita B, cara mainnya pun akan B. Karena kalau kita main cara A melawan lawan B, ya hasilnya mungkin akan berbeda. Karena itu pelatih, saya pikir jajaran pelatih sudah tahu betul, sudah menganalisis, meskipun mereka fokus ke tim, saya pikir mereka juga tentu ada punya tim analis yang mempelajari cara main Korea Utara, cara main Tajikistan, Iran, Oman. Mereka sudah menyiapkan skenario A sampai D minimal. Kalau lawan Korea Utara mainnya A, lawan ini lawannya B. Itu semua pasti sudah disiapkan. Dan saya optimis sekarang nih era digital, semuanya informasi serba terbuka. Semua informasi mengenai lawan-lawan sudah diketahui, apalagi mereka sudah sering lihat mungkin di pertandingan yang juga digelar selama Piala Asia. Saya optimis kekuatan lawan siapapun yang akan dihadapi sudah dipelajari, sudah dipahami oleh para jajaran pelatih kita. Baik, Bungkus terima kasih, Coach Indrianto terima kasih. Optimismenya nular ke studio nih. Kita berikan dukungan yang maksimal untuk timnas kita begitu dari tingkatan manapun begitu, agar sepak bola kita kemudian bisa menorehkan prestasi di kancah dunia ke depannya. Terima kasih sudah berkenan berbagi insight bersama kami di Berita Satu Utama, Bungkus dan juga Coach Indrianto. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.